ada beberapa teriakan-teriakan yang cukup kuat hari ini mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul pas di tengah-tengah perang dunia ketiga. Begitu gagahnya kelompok-kelompok yang berkata Imam Al-Mahdi akan muncul di tengah-tengah perang dunia ketiga. Ini perang Rusia-Ukraina ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa pakar berkomentar, ini akankah menuju kepada perang dunia ketiga? Apalagi baru-baru ini Putin mengumumkan untuk kiamat, kehancuran alam semesta ini, maka Tuhanlah yang menentukannya. Tapi kalau Amerika inginkan kiamat di negerinya, itu urusan saya, kata Putin. 9 negara pemilik nuklir di dunia, yang terkuat, terbanyak, terhebat adalah Rusia. Sekarang moncong-moncong nuklir sudah diarahkan ke negara-negara Eropa oleh Rusia. Saya tidak menginginkannya, karena akibatnya kita sama-sama tahu. Tapi kalau kalian menginginkannya, itu adalah hak saya untuk menekankan tombol menghancurkan segala-galanya. Ketika Rasulullah SAW berkata, nanti di akhir zaman kamu akan menyaksikan peperangan besar antara blok timur dengan blok barat. Saat itu kamu selama ini berperang dengan blok barat. Lalu terjadilah perjanjian damai antara kamu dengan blok barat. Kemudian barat merayu kamu untuk bergabung dengan mereka memerangi blok timur. Allah akan menangkan kamu melawan mereka. Jadi dalam hal itu Rasulullah mengatakan barat dalam hal ini adalah Rum. Kamu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah para mujahidin yang masih eksis di akhir zaman. Siapa para mujahidin yang masih eksis di akhir zaman? Mujahidin yang eksis di akhir zaman adalah satu, yaitu Taliban di Afghanistan. Kemudian mujahidin yang ada di negeri Syam, khususnya mujahidin yang terus melawan Israel. Hari ini masih perang. Ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa tak lama lagi dengan seizin Allah, Baitul Maqdis diumumkan kemerdekaannya, Palestina dibebaskan, Khilafah Islamiyah dikumandangkan. Saat itu Islam membentuk kuku yang sangat kuat, kuku raksasa yang mencengkeram. Para mujahidin bersatu seluruhnya, kekuatan-kekuatan jihad dunia yang ada bersatu ke Syam. Disinilah hadis sahih Imam Muslim terwujud nanti di akhir zaman. Allah akan mengundang hamba-hamba terbaiknya bergabung di Palestina. Bergabung di Palestina, jantungnya adalah Baitul Maqdis. Saat itu kekuatan Islam paling real. Padahal peperangan selama ini masih panas antara dunia Islam dengan Barat. Nah kaum muslimin, Barat merayu-rayu, akhirnya terjadilah konsoliasi, terjadilah perdamaian semu, terjadilah perjanjian untuk berperang melawan Timur. Siapa yang kita berperang? Sampai hari ini Islam masih perang melawan Barat tuh. Baratnya yang mana? Yahudi di Israel yang gak pernah putus-putus. Tapi nanti mereka yang merayu dengan Amerika sebagai corongnya untuk mengajak umat Islam, ayo kita sekarang damai. Setelah dia melihat Islam berhasil mendirikan Khilafah Islamiyah, setelah dia melihat kekuatan Islam betul-betul nyata dan real, mujahidin terkuat di dunia bersatu, disitulah mereka Barat melihat kalau kita bersatu dengan Islam kita pasti bisa mengalahkan Timur. Timur dalam hal ini adalah Rusia, Timur dalam hal ini adalah Cina, Timur dalam hal ini adalah nanti India, nanti akan bergabung dengan blok Rusia. Akan bergabung, walaupun sekarang kelihatannya memusuhi, tapi nanti akan bergabung Bapak Ibu. Dan blok-blok timur lainnya yang seakidah dengannya, Korea Utara dan sebagainya, itu akan bergabung dengan Timur. Blok Timur, blok Barat, Islam yang sudah mengumumkan Khilafah Islamiyah bergabung dengan blok Barat, lalu mengalahkan Timur. Setelah itu blok Barat mengibarkan benderanya di Suriah. Apa kata mereka? Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib. Yahya salib, Yahya salib, itu kata mereka. Jadi mengibarkan bendera salib kemenangan besar ini adalah kemenangan kaum salibis. Menyebabkan para mujahidin marah. Lalu dibunuhnya orang yang mengibarkan bendera itu. Dan kaum muslimin terjadilah bunuh-membunuh di tempat. Dan pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Di situ terjadi perang dunia keempat. Dan ini perang terakhir. Saat itu sudah tidak ada lagi perang menggunakan teknologi. Berarti antara perang dunia ketiga dengan perang dunia keempat itu berdekatan jaraknya. Kalau memang terjadi besok ini perang dunia tapi saya hanya ingin memastikan kepada Bapak Ibu tentang masa lalu daripada Rusia yang notabene adalah Syuyu'iyah dengan Marxisme, Syuyu'iyah komunis dengan ideologi sosialisnya dan sebagainya. Jangan lupakan itu
jika saya salah, toh bisa dikoreksi oleh sejarah ke depan. Ini adalah pandangan dan analisa kami berangkat dari hadis Nabi yang bercerita tentang akhir zaman dengan apa yang ada sekarang. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini hubungannya tentang kajian kita di akhir zaman. Lalu jika benar analisa beberapa bagian dari kelompok umat ini atau manusia-manusia zaman sekarang, dan dikhawatirkan oleh Eropa, dikhawatirkan oleh Amerika, dan dunia juga cemas, di mana sekarang terang-terangan sudah Cina dengan Rusia menjalin kerjasama, bersiap-siap menghadapi blok Barat. Ini sudah mengerikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu negara terkuat militernya nomor 1 di dunia adalah masih Amerika. Negara terkuat, tapi negara tercanggih militernya adalah Rusia. Sementara Amerika dengan Cina di segi personil angkatan darat, angkatan laut, angkatan udaranya terbanyak nomor 1 di dunia adalah Cina, mengalahkan jumlah personil tentara yang ada di Amerika. Dan Cina juga memiliki nuklir yang mengerikan, perlengkapan senjata yang terlengkap dan terbanyak. Kalau mereka gabung, bisa dibayangkan apa? Cina gabung dengan Rusia. Nanti India entah bagaimana caranya bergabung pula di sini. Iran dah pasti gabungnya ke Rusia, udah pasti gabungnya ke Cina. Bapak bisa bayangkan bagaimana kekuatan blok timur ini nanti. Sementara blok barat sekarang ini kondisinya udah lemah, Pak. Dan saat Islam muncul di Palestina, diumumkan khilafah Islamiyah, kekuatan bala tentara Islam yang terkuat bergabung di sana. Barat melihat ini adalah pasukan yang tak pernah bisa dikalahkan. Saat itulah Barat merayu-rayu agar para mujahidin ini mau bergabung dengan mereka, berperang melawan blok timur. Ini alur agenda kisah yang akan terjadi di akhir zaman. Bila ini adalah gerbangnya, ini adalah startnya, maka apa yang bisa kita katakan sekarang? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah. Apa yang terjadi ke depan kami pasrah kepada Allah. Dia adalah sebaik-baik kami menitipkan jiwa dan raga kami. Dan dia adalah sebaik-baik sang penolong yang bisa menyelamatkan kami. Yang dimaksud dengan kamu di akhir zaman itu oleh Rasulullah adalah orang Islam yang beriman. Khususnya orang berislam, mukmin yang berjihad di jalan Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kamu pada saat itu melakukan perjanjian damai dengan Barat, kata Rasulullah. Lalu kamu bersatu memerangi Timur. Melakukan perjanjian damai berarti kan perang duluan itu. Betul tidak? Perang duluan antara umat Islam dengan Barat. Saya tanyakan pada Bapak Ibu, siapakah hari ini yang masih terus perang melawan Barat? Jawabannya adalah mujahidin di Palestina melawan Israel. Israel ini siapa? Anak emasnya Barat. Piaraan yang paling dibangga-banggakan, yang paling ditaati dan pencengkeram dunia hari ini adalah dari kelompok Yahudi. Mereka adalah kaum Illuminati dengan payung Freemasonry-nya. Dan jangan lupa bahwa mereka itu adanya di blok Barat. Bila memang tak lama lagi Baitul Maqdis dimerdekakan, kita ingin berteriak dengan dada yang penuh dengan rasa syukur dan gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentulah kita bersuka cita dan bergembira bahwa janji Allah di surat An-Nur ayat yang ke-55 akhirnya terwujud. Apalagi Taliban terang-terangan berkata, apabila urusan kami di sini sudah stabil di Afghanistan, maka berikutnya kami akan sampai di Ilya dan kami akan taklukkan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Pasukan Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Mereka berciri khaskan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Keimanan mereka seperti keimanan para sahabat. Mereka senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan. Dan mereka selalu mengalahkan. Dan karakter ini adanya di Khurasan. Khurasan itu Afghanistan dalam hal ini. Dan mereka telah Allah menangkan sekarang. Jika cita-cita mereka ingin sampai ke Ilya di Palestina dan memerdekakannya, insya Allah, karena dunia besoknya akan kelimpungan, Pak. Amerika di balik kesibukannya berperang melawan Rusia, Cina dan sebagainya, maka dia akan lemah melindungi Yahudi, Israel. Ketika lemah, mujahidin bersatu di Palestina dan memerdekakan Baitul Maqdis, menghinakan mereka-mereka yang jahat dari bangsa keturunan kera dan babi ini. Dan saat itulah diumumkan khilafah Islamiyah. Imam Mahdi belum muncul.
Jadi khilafah Islamiyah akan terlebih dahulu terjadi sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi. Nanti ya, nanti baru ke dalam kecamuknya peperangan. Allah alam ya. Semoga yang meluruskan kita ini nanti fakta yang akan terjadi ke depan. Itu aja. Saya tidak mengatakan semua yang saya katakan ini pasti mutlak benar. Karena kita hanya meraba-raba apa yang diceritakan Rasulullah dalam hadis-hadisnya dengan melihat keadaan sekarang. Kebenaran itu adalah ketika sudah terjadi, itulah yang paling benar. Ya, itulah yang paling benar. Sekarang sebagaimana orang berasumsi seperti Syekh Imran Hussein tadi berasumsi, kita juga dengan dalil-dalil dari Nabi SAW menyampaikan ini pula asumsi kita. Mana yang benar tidak penting. Yang penting adalah kita benar-benar di akhir zaman. Yuk bersiap-siap. Itu yang paling penting sekarang. Ayo bersiap-siap. Persiapan kita apa? Perkuat imanmu, banyakkan amal solehmu, bangun di tengah malam untuk tahajud, dahsyatkan doamu kepada Allah, dan kuatkan infak sedekahmu untuk menolong agama Allah. Persiapkan diri dan harta hari ini.